Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang kelompok majas penegasan dan kelompok majas perbandingan. Kali ini kita akan membahas tentang kelompok majas pertentangan dan kelompok majas sindiran. Untuk itu, kalian harus tonton sampai habis video pembelajaran ini ya, agar kalian mengerti tentang kelompok-kelompok majas tersebut. C. Majas pertentangan. Majas pertentangan adalah penggunaan gaya bahasa yang menyatakan pertentangan atau bertentangan dengan maksud sebenarnya. Nah, poin penting di sini adalah kata bertentangan dengan maksud sebenarnya. Yang termasuk ke dalam kelompok majas pertentangan, yang pertama ada majas paradoks, yang kedua ada majas okupasi, dan yang ketiga ada majas antitesis. Jenis yang pertama kelompok majas pertentangan yaitu majas paradoks. Majas paradoks adalah dua pernyataan saling bertentangan tetapi mengandung kebenaran. Contoh majas paradoks yang pertama adalah warga mati kelaparan di negeri yang subur. Kalimat ini menyatakan bahwa banyak orang yang mati kelaparan di negeri yang subur yang penuh dengan berbagai jenis makanan. Contoh yang kedua, hatinya bersedih di pesta yang meriah ini. Ada seseorang yang sedang bersedih di tengah-tengah pesta yang meriah. Perbandingan antara kata bersedih dengan kata meriah, dan itu benar adanya. Yang kedua, majas okupasi. Kalimat yang mengandung majas okupasi yaitu kalimat yang mengandung pertentangan tetapi diberi penjelasan di kalimat selanjutnya. Contoh majas okupasi yang pertama yaitu dahulu ia anak bandel, tetapi sekarang ia baik. Kata bandel bertentangan dengan kata baik, namun kata baik sebagai penjelasan dari kata sebelumnya, bandel. Contoh yang kedua, awalnya Bejo seorang preman, tetapi sekarang ia sudah sadar dan menjadi ustadz. Kata preman jelas bertentangan dengan kata ustadz. Yang ketiga dari majas pertentangan adalah majas antitesis. Majas antitesis adalah kalimat yang menggunakan paduan kata dengan arti bertentangan. Contoh majas antitesis adalah sebagai berikut. Kaya atau miskin sama di hadapan Tuhan. Kata pertentangannya adalah kaya atau miskin. Jadi memadukan dua kata secara langsung. Contoh yang kedua, jauh atau dekat ongkosnya sama. Kata pertentangannya adalah jauh atau dekat. D. Majas sindiran. Majas sindiran adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sebuah sindiran terhadap seseorang atau sesuatu. Beberapa jenis majas sindiran adalah yang pertama, majas ironi, kedua, majas sinisme, dan yang ketiga, majas sarkasme. Penjelasan yang pertama, ada majas ironi. Majas ironi merupakan majas sindiran dengan menggunakan kata-kata yang halus. Berikut, Ibu berikan dua contoh majas ironi dalam kalimat. Yang pertama, bagus, nilai rapormu berwarna-warni. Kalimat tersebut menyindir bahwa nilainya jelek-jelek dengan kata berwarna-warni, namun menggunakan kata yang halus.
Contoh yang kedua, harum benar bau badanmu. Sudah 2 hari kamu belum mandi. Kalimat tersebut menyindir bahwasanya keberadaannya mengganggu karena baunya yang tidak sedap. Dengan kata-kata yang lebih halus, harum benar bau badanmu. Seperti itu. Yang kedua, ada majas sinisme. Majas ini berisi sindiran yang agak kasar, lebih kasar daripada majas ironi, yang tujuannya untuk mengkritik atau mencemooh. Berikut Ibu sajikan 2 contoh majas sinisme. Yang pertama, aku muak setiap melihat tampangnya. Nah, kata muak di sini termasuk ke dalam majas sindiran kategori mencemooh. Contoh yang kedua, harum sekali baumu, tolong agak menjauh. Nah, pada kalimat tersebut, langsung pembicara menginginkan lawan bicaranya untuk menjauh dari dirinya karena bau badannya. Yang ketiga, majas sarkasme. Majas sarkasme merupakan kelas tertinggi dari jenis majas sindiran. Karena majas sarkasme mengungkapkan sindiran secara langsung dengan kata-kata yang sangat kasar. Nah, contoh dari majas sarkasme adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama, dasar bodoh, sudah dijelaskan berkali-kali, masih saja belum mengerti. Nah, kata dasar bodoh itu termasuk ke dalam jenis majas sindiran sarkasme. Sangat kasar ya. Nah, berikutnya contoh yang kedua, dasar binatang, goblok kamu. Nah, contoh yang kedua lebih kasar lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan majas sarkasme. Jadi majas sarkasme ini lebih kasar daripada sinisme maupun ironi. Nah, bagaimana? Apakah sekarang kalian sudah paham mengenai kelompok majas dan jenis-jenisnya? Bagus. Betul, majas dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, majas penegasan beserta jenis-jenisnya. Yang kedua, majas perbandingan beserta jenis-jenisnya. Yang keempat, majas pertentangan beserta jenis-jenisnya. Dan yang terakhir, majas sindiran beserta jenis-jenisnya. Untuk memahami jenis dan contoh-contohnya, kalian bisa tonton video-video materi majas sebelumnya. Demikian pembahasan mengenai kelompok majas beserta jenis-jenisnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.